Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemuan yang mengubah dunia, pembelajaran yang keenam. Nah, di sini Bapak memiliki sebuah teks yang berjudul Roda Pengubah Wajah Dunia. Nah, perhatikan semua benda di sekeliling kita. Adakah yang memiliki roda? Banyak sekali mesin peralatan, alat transportasi, dan benda buatan manusia menggunakan roda. Roda merupakan salah satu penemuan terbesar manusia yang membuat semua pekerjaan menjadi lebih mudah. Awalnya roda dibuat oleh ahli menggunakan mesin pemintal. Peninggalan roda paling tua berasal dari Mesopotamia yang digunakan untuk kendaraan di sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Kemudian muncul juga di Tiongkok, Arab, Eropa, dan belahan dunia lainnya. Perkembangan roda dimulai dari bentuk sederhana berupa balok kayu yang digulingkan, kemudian diubah menjadi potongan melintang, balok kayu, roda bundar utuh dengan pasak di tengahnya, hingga roda berjari-jari. Bagian tengah roda kemudian juga diganti besi sehingga roda menjadi semakin kuat. Seiring dengan perkembangan zaman, roda terus mengalami perbaikan. Charles Goodyear pada tahun 1839 berhasil menciptakan ban terbuat dari karet yang lebih tahan goncangan dan lebih kuat terhadap gesekan permukaan jalan. Pada tahun 1845, Thomson dan Dunlop kemudian menciptakan ban yang berisi udara. Pada perkembangannya, saat ini roda mempunyai banyak ukuran dan jenis. Ada yang terbuat dari besi, kayu, karet, atau gabungan dari beberapa jenis bahan yang disesuaikan dengan fungsinya. Berkat penemuan roda, menempuh jarak antara tempat di berbagai belahan dunia menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Pengaruh roda sangat terasa terhadap perkembangan ekonomi masyarakat dunia karena pendistribusian barang-barang perdagangan menjadi lebih cepat dan mudah. Tanpa roda, kehidupan manusia akan menjadi lebih sulit. Nah, apakah teks tersebut termasuk ke dalam teks eksplanasi ilmiah? Nah, teks tersebut termasuk teks eksplanasi ilmiah karena paragraf pertama yaitu topik masalah. Roda merupakan salah satu penemuan terbesar manusia yang mempermudah semua pekerjaan. Paragraf kedua, awalnya roda dibuat menggunakan mesin pemintal. Peninggalan roda tertua berasal dari Mesopotamia. Perkembangan roda dimulai dari balok kayu yang digulingkan, kemudian berkembang menjadi potongan melintang balok kayu, roda bundar utuh dengan pasak di tengah, kayu berjari-jari, sehingga menjadi roda yang sempurna berbahan besi yang kuat. Paragraf ketiga, deret penjelas. Pada tahun 1839, Charles Goodyear berhasil membuat ban karet yang tahan goncangan dan lebih kuat terhadap gesekan permukaan jalan. Yang kedua, tahun 1845, Thomson dan Dunlop menciptakan ban yang berisi udara yang berkembang hingga saat ini dengan berbagai ukuran, jenis, dan bahan sesuai dengan fungsinya. Dan paragraf yang keempat, yaitu kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Nah, penemuan roda membuat kehidupan manusia menjadi lebih mudah dan cepat, seperti distribusi barang-barang perdagangan ke berbagai tempat yang mampu meningkatkan ekonomi masyarakat dunia. Ya. Nah, lanjut teks eksplanasi.
Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat dan proses. Ciri-ciri teks eksplanasi. Ada beberapa ciri-ciri teks eksplanasi, antara lain informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Sifatnya informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Dan yang terakhir, menggunakan kata penanda urutan. Nah, lalu bagaimana tanggung jawab para penemu tersebut sehubungan dengan penemuannya? Apakah mereka bertanggung jawab atas hak yang telah mereka dapatkan? Nah, ayo kita temukan jawabannya ya. Apa itu hak dan tanggung jawab? Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung pada diri kita sendiri. Namun, hak kita juga dibatasi oleh hak orang lain. Artinya, kita mendapat hak dengan tidak mengganggu hak orang lain. Nah, contohnya, kita berhak mendengarkan lagu atau musik dari radio di rumah. Namun, kita tidak boleh menyetelnya dengan volume yang sangat keras. Karena dengan begitu, kita telah mengganggu tetangga yang juga memiliki hak untuk hidup di lingkungan yang nyaman. Nah, lalu apa hak seorang anak? Beberapa contoh hak dari seorang anak. Yang pertama, hak untuk mendapatkan kasih sayang, perlindungan, dan perawatan dari orang tua. Yang kedua, hak untuk belajar dan mendapatkan pendidikan. Dan yang ketiga, hak untuk mendapatkan perlakuan yang layak. Nah, hak dari anak tersebut sekaligus akan menjadi kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya. Nah, itu beberapa contoh hak yang dimiliki oleh seorang anak. Nah, lalu kewajiban seorang anak apa? Nah, beberapa contoh kewajiban dari seorang anak, yaitu yang pertama, kewajiban untuk patuh pada orang tua. Yang kedua, kewajiban untuk belajar dan mengerjakan tugas-tugas sekolah. Dan yang ketiga, kewajiban untuk bersikap sopan kepada semua orang. Nah, menjalankan kewajiban artinya adalah kita telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah kita dapatkan. Nah, lalu bagaimana dengan dirimu sendiri? Apakah kamu telah bertanggung jawab terhadap hak-hak yang telah kamu dapatkan? Nah, nanti kita temukan jawabannya. Dan kita saatnya merenung dan memperbaiki diri. Nah, itu materi pembelajaran kita hari ini anak-anak.